Bu Asih mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bersemangat hadir di kelas hari ini. Oke, sebelum mulai pelajaran, silakan diaktifkan dulu sama kameranya. Ya, karena masih fresh nih, masih pagi, kita take foto dulu ya. Satu ya. Nah, oke, kita mulai. Ayo, berikan senyum terindahnya. 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih. Oke, anak-anak ibu semua, apa kabar hari ini? Baik, Bu. Ibu nggak ketemu ya, sehat semua? Alhamdulillah sehat. Ya, semoga kita tetap sehat, tetap jaga kesehatan, dan tetap patuhi protokol kesehatan yang dijalankan oleh pemerintah, ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Ya, Bu. Ya. Mari kawan-kawan semua untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Oke, terima kasih ketua kelas. Ya, anak-anak, sebelum mulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Nah, ini Ibu lihat di Google Meet ini semua hadir, alhamdulillah. Tapi ini sudah Ibu share link di chat unit ini. Silakan kalian isi, nanti ini merupakan link absensi. Jadi walaupun sudah hadir di unit, tapi tetap Ibu wajibkan mengisi link absensi agar terekam ya, terekam kehadirannya seperti itu. Nanti silakan dibuka dan absen ya anak-anak ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Sebelum mulai pelajaran, apakah kalian sudah prepare alat tulis, buku cetak dan buku tulis seperti yang sudah Ibu WA di grup? Sudah, Bu. Sudah ya, alhamdulillah. Berarti kalian mempersiapkan diri untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini ya. Nah, sebelum masuk ke materi inti kita, ya, Ibu mau mengingatkan kembali minggu lalu ada yang ingat kita minggu lalu belajar materi apa? Unsur-unsur limas, Bu. Iya, Priska masih ingat nih minggu lalu kita belajar unsur-unsur limas ya, Nak ya. Nah, iya, kita Ibu tanya dulu, apa sih limas itu? Ada yang masih ingat? Apa ya kemarin itu? Coba yang masih ingat silahkan jawab. Ya, coba dulu. Apa limas itu ya, Nak ya? Halo, Dwi, apakah dengar suara Ibu? Oh, iya, Bu. Gimana? Ya, apa limas itu bangun apa ya? Minggu lalu kita sudah belajar. Tahu saya atau seingat saya, Bu, ya, bangun ruang yang alasnya bisa segi 4 atau segi 3, terus di situ atapnya itu ada sebuah titik, Bu, di atas. Kalau di lingkungan itu kayak bangun-bangun kayak atap-atap, kalau misalnya kita buka itu loh, Bu, gitu, seingat saya gitu. Ya, benar ya. Jadi limas itu adalah bangun ruang yang alasnya berbentuk bangun dasar dengan selimutnya berbentuk segitiga seperti itu ya. Ya. Nah, masih ada yang ingat juga nih untuk sisi-sisinya limas. Jadi kalau limas segitiga itu sisinya ada berapa? Minggu lalu kita juga sudah belajar ya tentang unsur-unsur itu ya. Ayo, siapa yang ingat? Jadi kalau limas segitiga sisinya ada berapa? Ada 4, Bu. Benar nggak nih? Priska jawab ada 3, si Angel jawab ada 4. Ayo, gimana yang 4. N tambah 1, Bu. Iya, si Angel ini ya. Ayo kembali dari Kadang aku ketika nonton bola. Ya, sisi limas itu N tambah 1 untuk mencari sisi limas ya. Nah, untuk hari ini kita belajar melanjutkan dari materi minggu lalu. Jadi masih mengenai limas ya, tapi hari ini kita mempelajari materi tentang luas permukaan dan volume limas. Nah, apakah kalian sudah membuka? Tadi Ibu sudah share bahan ajar yang Ibu share di WA group ya. Nah, itu nanti kalian buka sebagai pengetahuan awal kalian. Nah ya.
Nah, izinkan Ibu share screen dulu untuk menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, apa sudah terlihat, Pak? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, ya, pada pagi hari ini materi yang akan kita pelajari itu melanjutkan dari materi minggu lalu ya, yaitu bangun ruang sisi datar untuk luas permukaan dan volume limas. Nah, tujuan dari kita mempelajari materi pada pagi hari ini ya, diharapkan kalian setelah mempelajari materi ini nanti bisa menemukan rumus luas permukaan bangun ruang sisi datar limas, dapat menemukan rumus volume bangun ruang sisi datar limas, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan bangun ruang sisi datar limas, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume bangun ruang sisi datar limas. Nah, di sini ya, peta konsep yang akan kita pelajari pada pagi hari ini ya, jadi bangun ruang sisi datar itu terdiri dari 4 bangun, yang spesifik ke-5. Minggu lalu kita sudah belajar unsur-unsurnya. Nah, hari ini kita belajar tentang luas permukaan dan volume limas, ya. Nah, jadi nanti di saat setelah kalian mempelajari materi ini, nanti kalian ketemu bangun-bangun yang berbentuk limas, kamu mau mencari luas permukaan dan volumenya, kamu bisa menyelesaikan masalah tersebut, ya. Nah, untuk teknik penilaian yang akan Ibu lakukan pada pagi hari ini ya, dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu penilaian sikap. Nah, di sini yang Ibu nilai itu sikap disiplin kalian, tanggung jawab, dan kerjasama antar kelompok, kerjasama kelompok, karena nanti kita pembelajarannya secara berkelompok ya. Nah, pengetahuan itu nanti akan Ibu berikan 4 soal evaluasi ya, berupa soal esai. Dan selanjutnya teknik keterampilannya ini dari unjuk kerja, proses penilaian LKPD, dan kemampuan presentasi. Oke, sebelumnya Ibu akan share dulu LKPD-nya melalui WhatsApp group ya. Silakan semua di joinkan WhatsApp-nya dengan WhatsApp web ya. Ini akan Ibu share LKPD kita pada pagi hari ini. Silakan dibuka itu LKPD yang sudah Ibu share di WhatsApp group. Oke, sudah dibuka? Sudah, Bu. Ya. Nah, sekarang di LKPD itu ya diberikan masalah. Nah, ini kita akan, nah di sini ada masalah yang pertama ya. Kalian boleh perhatikan dulu dari yang Ibu share di layar sebelum memperhatikan LKPD-nya. Ya, terlihat semua share screen Ibu? Halo? Terlihat, Bu. Ya. Nah, di sini kita perhatikan ada masalah satu ya. Ini Pak Andi ingin membuat tenda berbentuk 5×4 dengan ukuran 2,4 dikali 2,4 meter dan tinggi sisi tegak tendanya 1,3 meter. Berapa luas minimal kain yang diperlukan untuk membuat tenda tersebut? Nah, jadi Pak Andi ini mau menghitung nih, dia nggak mau beli kainnya kurang ya. Nah, jadi minimalnya harus berapa yang dia perlukan untuk membuat tenda ini. Nah, ini nanti akan kita cari penyelesaiannya dengan langkah-langkah terstruktur yang ada di LKPD. Selanjutnya di sini ada masalah yang kedua. Nah, di masalah yang kedua ini, Joko mempunyai mainan dari kayu berbentuk limas yang alasnya berbentuk persegi panjang dengan ukuran 8 cm dikali 12 cm. Tinggi mainannya 10 cm. Hitunglah volume mainan Joko tersebut. Nah, gimana ya cara menyelesaikan masalah tersebut ya? Nah, agar kalian bisa menyelesaikan masalah yang diberikan, sekarang kita buka LKPD yang sudah Ibu share tadi. Oke. Sudah dibuka LKPD-nya? Sudah, Bu. Ya. Nah, di LKPD itu ada langkah-langkah terstruktur untuk mencari luas dan volume dari limas. Ya, silakan Ibu beri waktu kalian menyelesaikan itu. Oh iya, sebelumnya kan ini secara berkelompok. Minggu lalu sudah Ibu bagi kelompoknya ya, masih ingat? Ya, jadi 12 orang ini menjadi 3 kelompok ya. Iya, Bu, Dwi, dan Danang.
ya, satu kelompok, dan seterusnya 3 orang, 3 orang, 4 orang, 4 orang ya. Oke, silakan dibuka LKPD-nya dan diselesaikan. Ibu beri waktu 10 menit ya. Kalau ada yang kurang jelas, boleh kalian tanyakan. Iya, Bu. Ini saya share screen juga ya LKPD-nya ya. Di LKPD ini kalian ini ya, sebelum menyelesaikan permasalahan yang diberikan, mengingat kembali kita tentang luas segitiga dan luas persegi ya. Jadi ini kamu isi ya. Nanti kita akan presentasi ya, setelah lengkap kalian isi. Berikan waktu 10 menit ya, Nak. Untuk tambahan materi, kalian boleh buka buku cetaknya, buku cetak yang ada, yang kalian pegang. Nah, untuk yang kolom, kalian bisa mengeksplor dari GeoGebra yang Ibu berikan ya. Link GeoGebranya sudah ada di LKPD itu ya. Atau ini nanti link GeoGebranya juga akan Ibu share di WA group ya. Oke, berikan waktunya tinggal 8 menit lagi untuk menyelesaikan LKPD-nya. Bu, tanya Silahkan buka WhatsApp webnya, itu link GeoGebra-nya sudah Ibu bagikan. Ibu, Bu. Ya, Danang, ada apa? Ada yang mau ditanyakan? Bu, itu di LKPD itu ada bentuk terus sisi-sisi itu maksudnya suruh nyebutkan, menuliskan atau jumlahnya, banyaknya atau apa gimana itu, Bu? Menuliskan sisinya, Nak. Menuliskan sisinya. Sisinya apa saja di situ? Oh, yang sesuai titik-titiknya, Bu? Gimana? Sesuai titik-titiknya itu ya, sisinya? Yang ini ya, Nak ya, yang bangun datarin ya? Iya, itu ada sih. Ya, jadi di sini bentuknya bangun ini bangun apa? Bentuknya bangun apa? Sisinya, sisi yang ada di bangun ini sisinya apa saja? Ya. Oh ya. Ya, luas bangunnya ya, luas bangunnya apa? Kan ini materi prasyarat, ini sudah kalian pelajari di kelas 7 ya. Jadi mengingat kembali. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang sudah sampai membuka GeoGebra-nya untuk mencari volume? Belum, Bu. Ya, masih proses ya. Iya, Bu. Oke. Ya, sambil sedikit Ibu beri arahan ya. Nah, di sini coba kita lihat yang Ibu share ini. Nah, di sini kita ada beberapa segitiga ya. Ini ada segitiga pertama, segitiga yang kedua, dan segitiga yang ketiga. Nah, di sini, oh ya, maaf, ini harusnya ada titik D ya di sini. Ini LKPD-nya ada yang terhapus titiknya. Di sini harusnya ini titik D ya. Ini titik D. Yang ini juga D. Ini. Nah, di sini ya. Oke, di sini merupakan garis apa katanya? Ya, jadi garis CD ini merupakan garis apa ya? Nah, ini kan sudah dipelajari juga ya waktu membahas materi tentang segitiga. CD merupakan garis apa? Nah, yang ini juga merupakan garis apa? AD ini merupakan garis apa ya? Oke. Nah, selanjutnya di sini untuk 5 segitiga. Nah, minggu lalu kita sudah belajar untuk unsur-unsur limas. Nah, kalau dibuka jaring-jaringnya seperti ini ya. Nah, ini sangat jelas sekali nih untuk luas, untuk permukaan 5 segitiga ini sisinya ada berapa ya. Masing-masing berbentuk apa sisinya. Selanjutnya berapa luas permukaan 5 segitiga itu, luas yang mana saja kalau dilihat dari jaring-jaring ini ya. Berarti luas
yang alas ini ya, luas 1, luas 2, luas 3, dan luas 4. Nah, kebetulan empat-empatnya ini sama-sama berbentuk segitiga ya, jadi ini bisa kalian isi di sini. Nah, untuk yang berikutnya 5 segi 4, nah ini juga sangat jelas kalau dibuka jaring-jaringnya dia akan berbentuk seperti ini. Nah, di gambar ini kita bisa tahu nih alasnya berbentuk segi 4 ya. Nah, rumusnya apa? Selanjutnya sisi-sisi selimutnya ini berbentuk segitiga ya. Ini juga bisa kalian isi di sini. Nah, begitu untuk 5 segi 5 ya. Oke, ini untuk luas. Selanjutnya untuk volume, kalian bisa membuka link GeoGebra yang sudah Ibu bagikan. Ya. Nah, sekarang kita coba lihat GeoGebra-nya. Nah, ini. Ada yang sudah mencoba membuka GeoGebra-nya, nak? Sudah, Bu. Sudah, ya. Nah, Ini itu kalau geser koordinat I-nya itu silindernya itu kita akan mendapatkan bangun apa nih awalnya? Awalnya bangun apa dia? Nah, sekarang coba kita geser silindernya ini ya. Nah, kita geser silindernya ini. Awalnya dia berbentuk bangun apa ini? Kubus, Bu. Ya, warnanya berbentuk kubus ya. Nah, setelah kalian geser geser ke arah kanan ini ya. Nah, dia akan membentuk berapa bangun? Membentuk bangun apa dan berapa bangun? Bentuk 5 segi 4 ada 6, Bu. Ada 6 bangun ya, Bu? Iya, ada 6 bangun. Dan semuanya kongruen ya. Ya, sama, Bu. Sama. Ya, hasil eksplorasi kalian di sini, kalian lengkapi di LKPD. Jadi, lengkapi LKPD itu dengan melihat apa yang kalian coba di GeoGebra ini. Seperti itu ya, Nak ya. Oke, sepertinya waktunya 2 menit lagi. 2 menit lagi untuk mengerjakan LKPD-nya. Nah, itu nanti Ibu harapkan tampilan dari setiap kelompok, karena kita cuma 3 kelompok ya. Ibu harap waktunya cukup ini untuk mempresentasikan hasil. Oke, cukup ya. Nah, sekarang saya minta kelompok siapa yang sudah selesai? Kelompok pertama mungkin Angel, Danang, dan Dwi. Kelompok itu Bu, Sony Bu, udah katanya Bu tadi. Ya, kelompok Sony, boleh mana kelompok Sony? Ya. Boleh mempresentasikan hasil dari LKPD-nya? Ya, Bu, bentar. Ya. Di share screen aja saja, Nak. Biar jelas teman-temannya juga biar bisa melihat. Jadi kalau ada kesalahan nanti kita bisa sama-sama bahas ya. Bentar, Bu, proses. Oke, ditunggu. Ini ya, Bu ya? Ya. Ya, sebelum mempresentasikan masalah itu, kamu presentasikan dulu hasil dari LKPD itu ya. Ya, silakan. Ini bangun ABCD bentuknya persegi. Sisinya AB, BC, CD, AD. Luasnya sisi kali sisi. Ya. Terus yang segitiga, panjang alasnya AB, tingginya AC, tinggi, terus luasnya setengah kali alas kali tinggi. Ya, oke. Terus pada gambar 1, CD merupakan garis tinggi karena CD tegak lurus dengan garis AB. Pada gambar 2, CD juga merupakan garis tinggi karena tegak lurus dengan garis AB. Pada gambar ketiga, AD merupakan garis tinggi karena garis AD tegak lurus dengan garis BT. Permukaan 5 segitiga memiliki 4 sisi, yaitu ABC, BCD, ABD, dan ACD. Masing-masing bentuknya segitiga, Bu. Ya, oke.
Terus luas permukaan 5 segitiga itu jumlah dari semua segitiga. Luas Ya. segitiga ABC ditambah luas segitiga BCD ditambah luas segitiga ABD ditambah luas segitiga ACD. Oke, cukup ya. Terima kasih, Sony. Selanjutnya, ya untuk iya, volume, untuk LKPD yang volume, ya bagian volume, silakan kelompok ini tunjuk saja ya, kelompok Tika ya, kelompok ya kelompoknya Tika, kelompok ketiga. Ya silakan Tika. Saya share juga ya Bu. Ya. Biar dibantu sama ini karena dia oke. Oke. Kamu sudah selesai mengeksplorasi limas tadi kan di GeoGebra? Sudah Bu. Ya, silakan. Nah, diskusi dari kelompok kami dari kelompok 4 bisa menyimpulkan dari itu adalah yang pertama, kenapa yang membentuk kubus dan berapa banyaknya. Dari diskusi kami itu adalah bangun limas. Bangun limasnya ada 6. Nah, terus apakah bangun-bangun tersebut saling kongruen? Ya, kongruen karena sama luasnya dan sama bentuknya. Nah, tuliskan bentuk dan ukuran atau dimensi bangun-bangun yang kalian temukan. Bentuk alasnya berbentuk persegi, ukurannya kalau persegi itu cara menariknya kan sisi kali sisi. Yeah. Terus yang tingginya itu adalah setengah kali sisi. Dilanjut terus, apakah ukuran tinggi bangun yang kalian temukan sama dengan panjang rusuk kubus? Dari jawaban kami itu tidak. Tinggi bangun yang ditemukan adalah setengah dari panjang rusuk kubus. Ini dari pengamatan kami, Bu. Nah, terus apakah luas bidang alas bangun yang kalian temukan sama dengan luas bidang alas kubus? Ya, luas bidang alasnya yang ditemukan sama dengan luas bidang alas kubus. Nah, kesimpulannya, tuliskan perbandingan volume satu bangun yang kalian temukan dan volume kubus. Volume kubus itu adalah 6 kali volume bangun. Nah, terus di sini saya A kali A sama dengan 6 kali volume bangun. A kali 2 kali T sama dengan 6 kali volume limas. Jadi volume bangun limas itu adalah A kali A dikali 2T per 6. Sama dengan 1/3 luas alas dikali tinggi. Oke, cukup. Terima kasih Tika untuk penjabaran LKPD-nya. Nah, ada yang mau ditanyakan teman-temannya yang lain? Ya, Angel sepertinya ada yang mau ditanyakan. Sama, Bu. Sama ya. Nah, jadi kita dapat ini tadi setelah kita lihat di LKPD tadi secara terstruktur kita kerjakan, kita dapat mencari luas limas itu dengan cara mencari luas alas dan luas selimutnya ya. Nah, selimut limas itu berbentuk segitiga ya. Jadi mencari rumus luas segitiga ya. Kalau alasnya tergantung dari alasnya. Kalau dia alasnya segitiga, berarti kita mencari luas segitiga. Itu pun kalau alasnya persegi panjang ya. Jadi 5 segi 4 yang alasnya berbentuk persegi panjang, kita juga mencari luas alasnya dengan menggunakan rumus luas persegi panjang. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak, Bu. Nah, tidak ya? Oke, berarti mengerti semua ya? Paham, Bu. Paham ya, alhamdulillah. Kalau paham ya, Nak ya. Nah, di awal tadi itu ada 2 masalah yang diberikan ya. Ada yang masih ingat ya masalahnya tadi ya? Masalahnya tadi Pak Andi itu mau menghitung, katanya menghitung berapa sih luas minimal kain yang dia perlukan untuk membuat tenda. Nah, selanjutnya permasalahan yang kedua tadi kita mau menghitung volume mainan dari si Andi tadi. Oke,
Ada yang sudah selesai dan bisa mempresentasikan hasil dari penyelesaian masalah yang tadi? Ayo, kelompok 1 nih. Kelompok 1 belum ada perwakilan untuk mendapatkan nilai nih. Untuk Angel, Danang, dan Dwi. Saya Kelompok coba ya, 1. Bu. Oke, boleh. Silakan. Ya. Oke, baik. Nah. Yang tadi kan ya, Bu, yang tenda-tenda tadi Ya. kan ya? Presentasikan Ya. hasil penyelesaian masalah yang tadi ya. Oke, sebentar, Bu. Nah, ini ya, Bu, ya. Ya, presentasikan hasilnya. Baik. Oke, ya betul. Terlihat? Sudah terlihat, Bu? Ya sudah, Dwi. Nah, ini Yang belum adalah kan ya? Ya, ini adalah hasil dari kelompok kami, yaitu ada Angel, ada Danang, ada saya. Nah, tadi kan Ibu memberikan masalah, Pak Andi ingin membuat tenda berbentuk 5 segi 4 dengan ukuran 2,4 kali 2,4 meter. Berarti alasnya persegi ya, Bu, karena sama. Terus tinggi sisi tegaknya 1,3 meter. Nah, berapa luas minimal kain yang diperlukan untuk membuat tenda tersebut? Nah, jawaban kami, luas minimal yang diperlukan itu jumlah seluruh luas sisi tegak. Karena kan tendanya itu alasnya nggak ikut ya, Bu. Jadi kan cuma sisinya aja ada 4. Jadi karena sisinya tadi 5 segi 4, berarti kan sisinya ada 4. Sisi ada 4 tadi kan berbentuk segitiga. Nah, segitiga itu lumpusnya adalah alas kali tinggi dibagi 2 atau sama aja setengah alas kali tinggi. Nah, ketemunya setelah dikali 4 itu 6,24 meter persegi. Jadi Pak Andi itu minimal harus menyediakan kain sepanjang atau sebanyak 6,24 meter persegi luasnya. Terus yang Selanjutnya. yang kedua, Bu, bentar. Joko mempunyai mainan berbentuk 5 yang alasnya berbentuk persegi panjang dengan ukuran 8 cm kali 20 cm. Inti mainannya 10 cm. Yang ditanya, hitunglah volume mainan Joko tersebut. Nah, jawabannya, setelah tadi kita menentukan atau menemukan rumus volume dari limas, ternyata rumus volume limas itu sama dengan setengah 1/3 dikali luas alas kali tinggi limas. Karena alasnya berbentuk persegi panjang, maka di sini hasilnya 1/3 dikali panjang kali lebar dikali tinggi limas tersebut. Jadi volumenya adalah 320 cm3. Gitu, Bu. Oke. Ya. Ya. Teman-teman lain. Itu jawaban dari kelompok 1. Ya, ada yang mau menanggapi atau sama semua jawabannya? Kelompok saya sama, Bu. Sama ya. Marviana gimana? Tadi sudah mencari juga ya? Ya, gimana jawaban dari kelompok 1 menurutmu? Sama, Bu, jawaban kelompok kami dengan kelompok 1. Ya, oke. Ya, benar ya. Jadi, kembali coba scroll ke atas dulu, Dwi. Kita bahas yang nomor 1. Oke, Bu. Baik. Oke. Nah, jadi benar ya dari kelompok 1 jawabannya. Dari masalah yang disajikan ini ya, Pak Andi itu hanya mau menghitung luas minimal kain. Jadi kalau di tenda itu
yang dihitung luas kainnya berarti hanya luas sisi tegaknya saja, alasnya tidak ya. Nah, jadi benar nih jawaban dari kelompok 1. Kalau yang dihitung hanya jumlah luas seluruh sisi tegak ya, dapat dia setelah proses pencarian itu dapat 6,24 meter persegi ya. Oke. Untuk yang kedua, yang volume ya. Volumenya, nah di sini berarti setengah luas alas dikali tinggi. Di sini dia punya mainannya berbentuk persegi panjang ya. Persegi panjang, luas alasnya berarti luas persegi panjang. Jadi panjang dikali lebar. Makanya di situ untuk luas alasnya dapat 8 dikali 12 cm. Hasil akhirnya dapat 320 cm kubik seperti itu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ya? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang Ibu berikan satu latihan ya, supaya Bu, berarti ini saya stop dulu ya, Bu. ya boleh di stop. Dwi, terima kasih ya untuk kelompok 1. Ya, Ya, Bu. Terima kasih. ya oke. Nah, untuk supaya lebih paham ya, ini Ibu berikan satu latihan, silakan dikerjakan. Saya berikan waktu 2 menit saja. Nanti yang sudah selesai boleh langsung angkat tangannya ya untuk menampilkan jawabannya ya. Silakan dikerjakan. Ini soalnya oke, terlihat soalnya? Bu. Ya, ini tugas latihan ya. Saya berikan satu tugas latihan untuk menambah pemahaman. Suatu 5 segi 4 beraturan memiliki panjang sisi alasnya 5 cm. Ya, segi 4 beraturan alasnya 5 cm. Berarti alasnya berbentuk apa nah? Berbentuk Persegi. persegi, oke ya. Persegi ya Bu ya. Ya, betul. Adapun tinggi segitiga sisi limasnya 12 cm. Ini tinggi segitiganya ya, segitiga alas segitiga. Ya, tinggi segitiga sisinya ya, 12 cm. Hitunglah luas permukaan limas tersebut. Nah, ya silakan kalian kerjakan. Ibu berikan waktu 2 menit ya mengerjakannya. Nanti yang sudah boleh langsung tunjuk jari. Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, siapa ini ya? Catat ya tadi soalnya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, siapa yang mau menjawab? Bu, saya jawab tapi lisan aja ya, Bu ya. Oke, boleh. Ya. Jadi nggak usah di share screen ya. Ya. Ya, jadi tadi kan bentuknya kan alasnya persegi. Nah, berarti kalau nyari luas permukaan kan alasnya persegi berarti 5 kali 5. Oke. 25. Ya. Terus segitiganya kan ada 4 yang bidang tegaknya. Ada 4, sedangkan alas dari segitiga yang bidang tegaknya tuh 5 juga, sama kayak persegi tadi. Nah, tingginya segitiganya 12, berarti setengah kali alas kali tinggi, setengah, alasnya 5, tingginya 12, ketemunya 30. Karena ada 4 segitiga berarti dikalikan 4, ketemu 120. Nah, 120 ditambah dengan alasnya tadi 25 luasnya, berarti totalnya 145 cm persegi. Betul nggak, Bu? Oke, gimana yang lain teman-temannya? Yang lain mencari juga? Saya sama Bu, sama Angel. Oke, gimana? Sepri? Sama Bu. Sama Bu, sama Ya, Angel. ini. Kamu mencari jawabannya? Halo, Bu, kok saya tadi apa salah ya, Bu ya? gimana, Bu? Tadi itu tingginya tinggi segitiga apa tinggi limas toh? Halo, gimana Dwi? Suaramu kurang jelas nggak? Nah, Tinggi segitiga, Dwi. Tadi itu tinggi segitiga apa tinggi limas ya? Tinggi segitiga sisinya, nah. Tinggi segitiga selimutnya itu.
Ya, saya pikir tadi saya bacanya berarti saya salah, Bu. Soalnya saya tadi bacanya itu tinggi 5. Berarti saya biru. Oke, dibenarkan lagi ya. Oke, jawaban Angel benar ya. Yang lain yang sudah benar, yang belum benar diulang lagi jawabannya ya, seperti itu. Nah, sudah ya? Tidak ada pertanyaan lagi? Iya, Bu. Jelas, Bu, jelas. Oke. Jadi apa kesimpulan yang kita dapat untuk luas limas pada hari ini? Mencari luas limas di mana? Luas limas sama dengan luas alas ditambah jumlah sisi tegak. Untuk volumenya, volume limas 1/3 luas alas Luas alas tinggi. Penurunannya tadi dari volume kubus ya. Oke. Cukup ya pelajaran kita pada hari ini anak-anak ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita ya, untuk kita dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, untuk soal evaluasi, Bu berikan 4 soal evaluasi. Linknya sudah Ibu bagikan melalui chat Gmeet ini dan akan Ibu bagikan juga melalui grup. Nanti silakan kalian kerjakan dan silakan dikumpul ya melalui classroom ya, seperti biasa. Cukup ya, tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Oke. Silakan ketua kelas tutup pelajaran ini dengan doa. Silakan ketua kelas. Marilah kawan-kawan untuk mengakhiri belajar pada siang hari ini. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, terima kasih atas semangat kalian mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Asih.